terlalu banyaknya topik itu, saya memilih bagaimana kita membangun spiritualitas anak-anak kita, begitu kira-kira ya. Nah, saya akan mempresentasikan beberapa materi saya. Nggak usah perhatikan saya, perhatikan saja yang di depan karena nanti semua ke situ ya. Jadi dari situ nanti kita akan berdiskusi. Nah, saya akan fokus di sini saja ya, tentang bagaimana mendidik anak, menolong mereka bertumbuh spiritualitasnya, begitu ya. Jadi saya mulai dengan tantangan zaman. Kita sekarang itu ada di dalam zaman yang tak terbendung lagi, teknologi makin maju, itu ya. Dan hasil riset itu menunjukkan bahwa dari penelitian yang dilakukan, Indonesia itu ada di urutan ketiga di dunia dengan persentase pengguna internet dan bermain game itu anak-anak remajanya itu 94,5%. Jadi anak usia 15 ke 18 tahun itu tahun 2022 itu ada 241.000 remaja putri, 263 juta 420.981 orang, ini bukan remaja ya, semua ya, itu pengguna internet dan main game. Jadi orang tua juga. Jadi dari hampir 300 juta itu ya 268 juta itu pada main internet dan main game. Anak-anak kita bagaimana? Anak-anak kita, cucu kita bagaimana? Ya semua ada di antara yang 94,5%. Dan ini angkanya bisa naik lagi karena ketika dipecah, remaja putri itu sebesar sebesar 22,5%, remaja putri itu remaja putra 77,5%, remaja putri 22,5% pemain game online. Nah, jadi kalau begitu kita tidak bisa tolak anak-anak kita ada di zaman yang beda dengan zamannya dulu. Ibu-ibu semua mainnya dulu karet, congklak dan lain sebagainya. Sekarang semua punya handphone, punya gadget satu paling tidak di tangan mereka. Jadi tidak sama cara mendidiknya, begitu ya. Ditambah lagi masalah-masalah disfungsi di dalam keluarga. Nah, banyak orang tua yang hanyut pada tren zaman. Mereka ngalah, akhirnya dibelikan handphone, dibelikan tablet, tidak ada yang mengontrol. Ibu-ibu mau tidak mau kita kan ikut. Kenapa ya? Ikut tren zaman karena kawan semuanya pakai. Anak kita sendirian kasihan. Sehingga kita mau tidak mau kemudian ikut tren zaman. Nah, kita itu merusak mereka dengan cara memberikan, mau tidak mau kita nyerah, gitu ya. Nah, ini nanti kemudian mengganggu termasuk pertumbuhan ini spiritualitas, karena mau bicara tentang spiritualitas, nggak tertarik tentang Tuhan, begitu ya. Jadi belum lagi ditambah banyaknya keluarga-keluarga yang nggak matang. Banyak yang sudah punya anak tapi nggak matang emosinya, nggak stabil emosinya. Anaknya sudah 2, sudah 3 tapi tidak bisa mengontrol diri, nggak tahu bagaimana mengelola rumah tangga. Itu keluarga Kristen juga banyak. Ini memperparah keadaan. Bagaimana menjadi model di rumah, bagaimana menjadi teladan, tidak tahu. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam hal rohani, berdoa, tidak ngerti. Dan itu kenyataan pahit yang harus kita katakan, bahwa kita ini sedikit terlambat, atau kalau tidak mau malu kita itu terlambat, gitu ya. Jadi kemudian ada yang terlalu sibuk, kelompok-kelompok usia muda yang kemudian punya pekerjaan suami istri semuanya di luar, itu kemudian itu tidak punya waktu untuk mendidik anak-anaknya. Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Frontbrenner itu dari Massachusetts University, yang meneliti bahwa seorang papa itu sehari ngomong sama anaknya paling banyak kalau dijumlah itu 15 menit. 15 menit saja ngomong sama anaknya. Saya terus bayangkan waktu membaca penelitian ini. Waktu pagi anakku itu yang paling kecil datang, "Papa,
lalu dipeluknya saya, kami berdoa. Paling 1 menit. Lalu dia mau pergi, papa pergi ya, nggak sampai 1 menit. Nanti pulang sekolah dia sudah jam 1, nanti papa pulang. Lalu saya asik dengan HP saya, dia asik dengan HP-nya, nggak sampai 1 menit. Nanti malam kami ngobrol lagi. Betul ini, nggak sampai 15 menit saya ngobrol dengan anak saya. Nah, ibu-ibu ceklah, nanti yang sudah punya anak atau sudah punya cucu, coba perhatikan. Ada enggak 10 menit kita ngobrol sama anak kita? Atau kita itu balik ke masa lalu lah. Zamannya ibu-ibu dulu masih muda membesarkan anak, bapak itu loh, bapak suaminya ibu-ibu. Ada enggak waktu untuk ngobrol sama anaknya? 1 hari itu 1 jam gitu loh. Sebagian besar itu terlalu sibuk dan mereka enggak punya waktu untuk mendidik. Ngobrol aja enggak ada, apalagi mendidik, gitu ya. Kemudian perhatikan, anak ini kan identitas kita ya, maka anak itu ya sangapun kita, hamoraun kita. Itu anak kita itu identitas kita, identiti kita ada dalam diri anak. Maka anak itu akan menjunjung nama orang tuanya, itu orang Batak kan begitu. Jadi anak itu akan meninggikan nama orang tuanya. Dia pembawa marga dan pelanjut keturunan. Tapi sebetulnya kita tidak pernah punya waktu untuk ngajari anak kita tentang hal-hal yang penting, termasuk dalamnya masalah spiritual. Nah, jujur sajalah kita ini, kita tidak pernah, tidak melakukannya dengan benar. Nah, saya lanjut ya. Oleh sebab itu anak-anak zaman sekarang menurut buku ini, Care of the Soul, itu Thomas Moore, mengatakan bahwa anak zaman sekarang itu kurang motivasi. Ya, anak sekarang itu malas-malas, kerjanya rebahan, nggak kreatif, hanya main game saja, kemudian jarang mikir. Dia nggak ngerti kalau hujan itu baju yang dijemur harus diangkat, nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti kalau mamanya pergi pintu gerbang mesti ditutup. Dia nggak ngerti kalau udah disuruh. Kenapa? Karena sudah kehilangan kreativitas. Ini anak zaman sekarang. Yang berikutnya adalah susah dikendalikan, out of control. Dan ini fakta-fakta yang sudah diteliti. Ya, kalau opung-opung punya cucu ya begini cucunya opung. Nggak sama dengan zaman dulu. Zaman dulu kita angkat alis kita, anak itu ngerti. Sekarang mau kita pendeli, ya anak itu nggak mau peduli. Ya, silakan mendelik, silakan mau ngamuk, silakan mau teriak-teriak, dia asik saja di kamarnya dengan main handphone. Jadi kalau begitu bagaimana kita menolong anak-anak itu bisa mengalami pertumbuhan spiritual? Gitu ya. Jadi perhatikan ayat ini. Anak bebal menyakiti hati ayah dan memedihkan hati ibu. Menyakiti hati ayah, memedihkan hati ibu. Mungkin di antara kita ada yang sudah telat. Salah saya mendidik anakku sampai sekarang itu tidak bisa diharapkan apapun. Sudah kawin pun mesti disubsidi, sudah kawin pun mesti nggak bisa kasih makan istrinya, nggak bisa mendidik anak-anaknya, padahal sudah kawin, terlambat. Dia hanya memedihkan hati mamanya. Ya, saya tidak tahu apakah ibu-ibu, anak-anak itu semuanya membahagiakan hati ibu-ibu atau ada anak yang memedihkan hati, menyakiti hati bapaknya. Kenapa? Kita lambat, nggak ngerti kita selama ini bagaimana mendidik anak itu, nggak ngerti karena nggak ada latihannya. Begitu ibu-ibu menikah ya punya anak, tapi nggak ada trainingnya, pelatihannya bagaimana ngajari anak. Kalau punya anak itu kan alamiah, asal kawin Tuhan kasih berkat punya anak. Tapi mendidik anak itu belajar. Siapa yang ngajari kita? Nggak ada. Karena tidak ada, maka sekarang sudah telat. Anaknya udah ada yang kuliah, anaknya udah ada yang kawin, anaknya udah besar-besar, melawan terus, narkoba, berjudi, menjual aset rumah, mencuri emas mamaknya, bongkar lemari, menggadaikan surat tanah mamaknya, bapak. Waduh, memedihkan, ya, memedihkan hati mamaknya. Belum lagi anak-anak yang nakal,
yang kemudian kawin cerai lagi, setiap kawin punya anak, dari banyak perempuan punya anak masing, aduh, memedihkan hati mamanya. Tapi mau bagaimana, sudah telat, udah tidak bisa diapa-apakan lagi. Sekarang mamanya udah 70 tahun, anaknya sudah 45 tahun mau 50 tahun, tapi anaknya nggak bisa cari makan, selalu minta makan di rumah mamanya. Semua anak-anaknya dititip di rumah opungnya. Aduh, memedihkan hati mamanya. Nah, saya enggak tahu, kita nggak ada ya, aman kita ya, atau ada yang seperti itu karena sudah terlambat. Ada juga orang tua yang memang tidak memberi contoh, tidak ada contoh yang dikasih. Ada juga seringkali kita itu memang tidak persiapan, kita tidak punya persiapan gimana nanti kalau punya anak, pokoknya dikawinkan aja. Sudah punya anak tidak tahu bagaimana mau diapakan ini. Ini kan doanya mamanya siapa namanya, Goliat ya, Goliat siapa namanya, Simpson, Metusalah, Simpson ya, mamanya Simpson itu berdoa, ya Tuhan kirimkanlah hamba Tuhan bagi kami untuk mengajari anak yang akan nanti aku lahirkan itu, supaya mereka itu, anak itu takut akan Tuhan. Dia persiapan, belum lahir bayinya sudah berdoa minta dikirim hamba Tuhan, supaya nanti kalau anaknya lahir ada yang ngajari saya. Kita enggak ada yang berdoa begitu, enggak ada yang persiapan. Saya mau mengatakan kita telat, banyak diantara kita yang telat, walaupun kita ya selalulah ada penghiburannya, telat nggak telat kali, telat nggak telat ya. Tapi sebagian besar dari kita telat, sehingga anak itu sekarang sudah menjadi bebal. Nah, saya nanti mau ajarkan bagaimana kalau begitu menolong mereka, tapi sesuai tahap perkembangan usianya. Sekarang anak itu sudah jadi bebal, kalau sudah jadi bebal mau diapakan lagi? Kalau sudah kuliah mau kita marahi dia melawan, lebih kuat tenaganya daripada kita. Mau kita berkata-kata kasar, dia juga bisa menyakiti kita dengan kata-kata kasar. Terlambat sudah. Sekarang anakmu sudah jadi anak yang bebal. Mau ngapain? Mau diapakan? Ya perhatikan ya. Anak adalah divine gift. Anak itu pemberian Tuhan. Nggak ada yang punya anak kalau nggak dikasih Tuhan. Kalau dikasih Tuhan baru punya anak. Orang tua harus punya tujuan ketika dia membesarkan. Saya nanti mau menjelaskan, tidak sama membesarkan anak dan mendidik anak. Ibu-ibu semua bisa membesarkan anak, kasih makan aja terus besar dia, gendut dia, semua bisa membesarkan. Mendidik anak butuh latihan, maka tidak sama membesarkan dengan mendidik. Nah, jadi ibu-ibu bisa membesarkan, loh. Buktinya besar-besar anak kita itu, tapi perkara mendidik ya nanti nggak sama ya. Jadi sekarang saya mau mengajar bagaimana menumbuhkan spiritualitas itu dalam diri anak, tapi sesuai dengan tahap perkembangan usianya itu ya. Jadi kalau begitu saya kasih peta ini supaya kita pakai ini nanti. Nah, kalau anak kita itu masih 0 sampai 6 tahun, apa yang harus dilakukan? 7 sampai 12 tahun, 13 sampai 18 tahun, dan 18 tahun ke atas. Nanti apa yang mesti dilakukan? Saya nanti akan satu-satu ya. Nah, mungkin sudah nggak ada yang punya anak ini, sudah nggak ada yang punya anak ini, sudah ya anaknya sudah ke sini atau ke sini ke atas. Tapi setidaknya kita melihat bahwa banyak sekali yang kita lupakan di sini, nggak kita isi, itu ya. Nah, ada 2 elemen di dalam mengasuh anak. Elemen yang pertama itu disebut sebagai dukungan emosi. Anak itu kebutuhannya apa? Dukungan emosi, afirmasi. Nah gitu ya. Dukungan emosi itu diberikan kepada anak-anak, tinggi rendahnya nanti tidak sama, makin besar dia, makin besar anak kita, dukungan emosi makin besar. Demikian juga kontrol, makin besar anak kita, kontrol makin berkurang.
Anak kecilnya yang dikontrol. Kalau anak kita sudah SMA tidak bisa lagi. Anak kita sudah kuliah tidak bisa lagi kita kontrol. Kenapa? Karena dia sudah dilepas, mesti mandiri. Jadi kontrol makin besar makin dikurangi, afirmasi makin besar makin diberi. Afirmasi itu apa? Penghargaan emosi, dukungan support emosi, perasaan hati dan lain sebagainya. Nah, tidak ada latihannya, percaya sama saya. Nggak ada latihan. Dan kita itu harus belajar pelan-pelan. Lalu sepanjang usia ada usia 0 sampai 6 tahun tugas kita memberitahu. Lalu kemudian 6 sampai yang ke 12 tahun mengajari. 13 sampai 18 tahun berpartisipasi. Di atas 18 tahun delegasi. Nanti kita lihat satu persatu ya. Jadi sepanjang umur anak itu bertumbuh, tugas kita menjadi contoh. Nah ini sepanjang umur ya. Sampai tua kita terus jadi contoh. Kalau bertengkar bagaimana nak? Supaya ngerti anak kita bertengkar nanti. Sehingga ketika mereka punya istri, punya suami bertengkar, nah tahu. Oh begini cara bertengkar yang benar. Belajar dari mana? Dari mama bapaknya. Ya mama bapaknya kalau bertengkar bagaimana? Begitu nanti dikopi oleh anak, percaya sama saya. Bertengkarnya menjerit-jerit, berkelahi, suara kenceng, banting-bantingan pintu, anak kita akan niru. Kalau tidak anak kita akan trauma dan anak kita akan rusak mentalnya karena orang tua yang kelamaan bertengkar di depan anak. Tapi nanti ya saya keluar dia listriknya, ada nyetrum-nyetrumnya. Jadi sekarang 0 sampai 6 tahun. Anak usia 0 sampai 6 tahun itu belum mampu untuk milih. Milih apa saja belum tahu. Termasuk milih berdoa, milih agama apa, nggak tahu dia. Karena lahir di keluarga Kristen, dia maka Kristen. Karena dia belum tahu milih. Nah, komunikasinya sifatnya satu arah. Mama memberitahu, bapak memberitahu. Anak belajar hal-hal rohani dengan menggunakan apa simbol. Misalnya, kita itu buat gambar. Kita gambar singa dari Yehuda. Nah misalnya gambar singa, dia ngerti singa dari Yehuda itu siapa? Yesus. Gambar-gambar guru sekolah minggu ya, kalau ada guru sekolah minggu jangan diceritai saja anak itu, anak kecil pun ceritai tentang Yusuf dibuang ke Mesir, Israel dibuang ke Babel, tidak ngerti anak kecil, pakai gambar. Kenapa? Karena anak kecil belajar 0 sampai 6 tahun dengan simbol. Nah, tetapi perhatikan, it is impossible to give away something we do not possess. Tidak mungkin kita ngajari anak tentang Tuhan kalau bapak ibu tidak kenal Tuhan. Apa modalmu mau ngajari anak 0 sampai 6 tahun itu tentang Tuhan, karena dia tidak mampu milih. Anak 0 sampai 6 tahun itu ngertinya semuanya baik. Nah saya tunjukkan di bawah ya. Nah ini ada bagus sekali ini ada filmnya ini sebetulnya. Walk alongside me daddy and hold my little hand. Papa jalanlah bersamaku dan peganglah tanganku yang kecil ini, katanya. Lalu dia bilang di sini, I have so many things to learn. Saya itu masih perlu banyak belajar. That I don't yet understand, hal-hal yang belum aku mengerti. Nah, teach me things to keep me safe. Ajari saya bagaimana saya itu tetap aman dari segala bahaya di setiap hari. Tunjukkan samaku to do my best, untuk melakukan hal yang terbaik di rumah, di sekolah, di tempatku bermain. Kenapa? Karena anak 0 sampai 6 tahun itu butuh papa, butuh mama. Nah kalau dulu bapak mamanya itu setelah anaknya 0 sampai 6 tahun berkelahi terus, maka doa ini enggak terpenuhi. Kebutuhan akan rasa aman itu enggak ada. Kalau rasa aman itu tidak terpenuhi anak-anakmu dulu di usia 0 sampai 6 tahun, maka anak-anak ini merasa dunia ini tidak aman. Akibatnya apa? Akibatnya dia sulit percaya sama siapapun, termasuk sama Tuhan.
Maka sulit mengajarkan anak-anak nanti ketika sudah dewasa tentang Tuhan. Kalau dulu usia 0 sampai 6 tahun kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Perhatikan kawan-kawan kita yang sulit percaya. Ada banyak suami yang tidak percaya sama istrinya. Ada banyak istri yang tidak percaya sama suaminya. Dan ada banyak teman yang tidak percaya sama orang lain. Kenapa? Dari kecil dia tidak pernah terpenuhi kebutuhannya untuk rasa percaya. 0 sampai 6 tahun bapaknya tidak pernah hadir. Mamanya tidak pernah duduk bersama. Gimana duduk bersama Pak? Anakku ada 8. Ini zaman dulu kan anak kita banyak-banyak ya. Ya satu baru usia 2 tahun datang lagi yang kedua, 3 tahun datang lagi yang ketiga, ngumpul 10 tahun anaknya udah 6. Oh bagaimana itu Pak? Ya katakanlah itu udah sejarah ya, salah ya, mau diapakan lagi. Tapi sekarang yang masih, saya mau jelaskan. Yang 0 sampai 6 tahun anak-anak itu butuh kehadiran. Maka katanya, walk alongside with me, daddy. Ya jalanlah besertaku papa. Peganglah tanganku yang kecil ini. Karena aku mau banyak belajar hal-hal yang belum ku tahu. Begitu anaknya begitu, papanya tidak pernah datang. Bapaknya sibuk terus, atau bapaknya bertengkar terus sama mamanya. Maka anak kita akan sulit mengenal Tuhan. Kenapa? 0-6 tahun itu pondasi dasar untuk memberi gambar. Tuhan itu baik. Dari mana dia tahu Tuhan itu baik? Dari bapaknya yang baik, dari mamanya yang baik. Maka nanti ketika besar kita hanya tinggal bilang, Tuhan itu baik. Seperti siapa? Seperti mamamu dan bapakmu. Keren ya. Lalu seperti siapa kita mengatakan Tuhan itu baik? Anak kita akan memberontak, mana mungkin baik. Buktinya kami hidup miskin, makan sulit sekali. Mamaku tiap hari dipukuli oleh bapakku. Mana Tuhan yang baik itu? Dia akan menolak Tuhan. Gitu loh. Kenapa? Karena usia penting, kita boleh miskin. Tetapi tidak boleh kehilangan kemurahan hati, kehilangan kerukunan dengan pasangan. Boleh kekurangan uang, tapi tidak boleh kekurangan kebersamaan. Makan pun 1 potong ikan bagi 2 tidak masalah. Tetapi di sana ada kasih sayang, ada kebersamaan. Karena itu penting bagi anak-anak usia 0 sampai 6 tahun. Itu loh. Yang sudah lewat bagaimana? Yang sudah lewat ratapilah, evaluasilah, tengok anak-anak kita sekarang. Kalau dia sulit sekali percaya sama orang, nggak bisa diajak kerja sama, nggak pernah mau mendengar, biasanya dia datang karena kurang diperhatikan. 0 sampai 6 tahun. Dia sekarang sudah menjadi bebal, terlambat sudah. Bisa kembali lagi? Bisa. Pertobatan menolongnya kembali. Kalau dia mau mendengar tentang Tuhan. Tapi ingat ya, kalau sulit dia, ya kita harus bergumulan. Nah kita coba pikirkan. Kita itu selama anak-anak kita usia 0 sampai 2 tahun. Apakah kita berjalan dengan anak kita? Kasih waktu, jangan-jangan gak sampai 15 menit sehari kita ngobrol sama anak kita. Siapa yang masih punya anak kecil, ajak ngobrol banyak-banyak. Kalau dia banyak bertanya, jangan bosan dia banyak bertanya. Kalau dia mengulang-ulang pertanyaannya, jangan marah kalau dia mengulang-ulang pertanyaannya. Suatu hari kita akan tua. Waktu kita tua, anak kita pun akan bosan sama kita kalau kita bertanya berulang-ulang. Karena kita akan kembali menjadi anak-anak ketika tua. Fungsi-fungsi dari seluruh perangkat tubuh kita itu akan berkurang. Telinga kita akan makin sulit mendengar, penglihatan kita akan semakin kabur, ingatan kita akan semakin berkurang. Anak kita akan bertanya, sudah makan Nyai Nang? Belum, padahal paruh mainnya baru kasih makan. Maka berkelahilah anaknya sama permain. Kok gak kasih makan Inang? Kenapa? Lupa Nyai Nang itu udah ku kasih makan. Suatu hari kita akan begitu. Maka sekarang yang punya anak kecil, berjalanlah sama anakmu.
Jangan bosan kalau ditanya hal banyak, diulang-ulang. Apakah saudara punya bekal? Dan ini penting, makanya penting bekal ini. Ikut persekutuan seperti ini, rajinlah baca firman. Kalau suamimu tidak rajin, tidak tertarik hal-hal rohani, istri yang mesti ambil bagian. Sebab tidak semua suami suka dengan firman. Banyak suami tidak tertarik dengan hal rohani. Tapi apakah kita mau menyerah? Apakah keluarga kita mau kita biarkan? Tidak dong. Mamaknya yang ambil alih. Kalau kita biarkan ini kecemplung keluarga kita ini ke jurang, maka mamaknya harus setir itu rumah tangga, supaya anak-anaknya menuju kepada jalan Tuhan. Begitu. Nah, apakah kita itu punya bekal? Enggak? Kalau tidak punya bekal, apa yang mau kita bagikan? Wong kita pun miskin secara rohani. Kalau kita miskin secara rohani, apa yang mau kita berikan? Maka ibu-ibu, sekalipun suami ibu-ibu tidak tertarik dengan Tuhan, teruslah belajar tentang Tuhan. Itu modalmu untuk mendidik anak-anakmu nanti. Lalu menurut saudara, apa yang perlu diperbaiki sekarang? Ada enggak hutang emosi? Siapa tahu ada di antara kita yang dulu punya anak dan tertolak anak itu. Datang anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, lalap perempuan. Yang keempat dikasih nama laki-laki, supaya nanti datang laki-laki. Ternyata perempuan lagi. Dari namanya anak ini sudah tertolak. Contohnya Jojor. Jojor itu karena anak yang kelimanya dia perempuan. Diharapkannya laki-laki, Jojor terus perempuan, sehingga anak ini sorry ya yang namanya jadi kenapa sebetulnya sudah bosan dia punya anak perempuan ya. Jadi ya mungkin mana anak ini kan kasihan. Kalau orang Simalungun ada isura dimohon, diminta sama Tuhan supaya apa ya, roh botonya lahirlah laki-laki. Anak itu dari namanya sudah tertolak. Kenapa? Karena dia diharapkan pria, ternyata wanita. Nah itu hutang emosi, ibu-ibu. Harus ditebus itu. Kalau nggak ditebus, ibu-ibu punya hutang selama-lamanya sama anak ini. Ya. Atau ada yang pernah menggugurkan, mau menggugurkan tapi tidak jadi, mati anak itu. Hidup dia, sudah digugurkan berulang-ulang, tidak gugur-gugur. Sudah minum kita ramuan dari dukun beranak, segala macam ramuan supaya gugur kandungannya, tidak gugur. Nanti anak ibu itu akan dua. Yang pertama nakal sekali, yang kedua minder sekali. Kenapa? Karena dia tertolak. Siapa yang pernah mau menggugurkan kandungan, datangi anak itu dan bayar hutangmu. Kamu berhutang sama anak itu. Banyak hutang. Hutang emosi, bukan uang. Hutang emosi. Anak itu akan mencari identiti. Enggak bisa diajari tentang Tuhan nanti, sulit. Karena tertolak. Umur 7-12 tahun, komunikasi sudah dua arah. Anak mulai tahu apa yang harus dilakukan. Nah, disinilah butuh model dari orang tua. Maka kalau bertengkar jangan di depan mereka. Kalau dimintain uang, jangan mengatakan tidak ada uang. Bilang ada, tapi bukan itu peruntukannya. Supaya dia mengerti bahwa di rumah kita ada uang. Bukan kesulitan uang. Tetapi enggak untuk yang ku minta, untuk yang lain. Supaya anak kita tidak punya mental yang miskin. Nanti sampai tua dia berpikir sulit sekali cari uang. Akhirnya tujuan hidupnya mencari uang. Sebab dari kecil dia dilatih tidak punya uang. Nanti gitu, saya pernah bercerita itu ya. Nah, butuh juga dilatih kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Kan 3 anak kita beda toh. Yang satu punya kecerdasan emosional, kalau mamanya sakit dipijit-pijit kakinya. Yang satu nggak peduli, dia nonton TV saja, mau mamanya demam kayak, mau mamanya menjerit-jerit itu nggak peduli dia. Tapi ada satu anak yang baik sekali, ku ambilkan air minum, mak, ku pijit kaki mama ya. Beda. Ajari tentang kepedulian.
Orang tua mulai mengurangi perintah. Tetapi apa? Mengajari. Begini caranya, begini caranya. Usia 0 sampai 7 tahun tugas kita mengajari. Maka disinilah waktu yang tepat anak untuk belajar firman. Kenapa? Karena perkembangan otaknya mulai formal. Dia mulai ngerti tentang apa itu Tuhan, konsepnya sudah ada. 0 sampai 6 tahun kosakatanya itu 300, 400 naik ke 3000, 4000 kata. Enggak banyak kata-kata yang mereka kuasai. Tapi kalau sudah di atas 7 ke 12 tahun, itu kosakatanya sudah lebih banyak. Dia mulai ngerti. Nah, dia sudah mulai penting untuk diajar tentang firman. Gitu ya, usia-usia ini. Maka di sini disiapkan nanti bahan-bahan yang berkaitan misalnya tentang siapa kita di dalam Tuhan dan lain sebagainya. Nanti di bawah saya kan. Coba bandingkan, ada juga anak-anak yang beruntung yang hidup di dalam kondisi yang kenikmatan itu apa saja diminta dikasih, kebutuhan materinya selalu terpuaskan, semua diberi, semua disediakan, nah, semua ada di rumah itu, bapak mamanya duitnya banyak. Apa yang terjadi? Mereka akan menjadi orang-orang yang confused karena tidak pernah diajari. Diajari. Termasuk tentang apa nanti di bawah ya. Nah, saya tadi sudah bilang ya, tidak sama mendewasakan dengan membesarkan. Mendewasakan membutuhkan banyak waktu, membutuhkan air mata, membutuhkan perhatian. Sudah menangis untuk anak-anak? Sudah menangis untuk anak-anak kita? Kehabisan air mata untuk mereka? Belum, tidak pernah nangis saya. Mereka yang kubikin nangis. Ini keren ibu-ibu ini. Mereka yang kubikin nangis, aku tidak pernah nangis. Menangislah untuk mereka di hadapan Tuhan. Karena mendewasakan butuh banyak waktu, butuh banyak air mata, butuh banyak perhatian. Maka begitu anak kami yang kedua lahir, istriku langsung saya minta resign dari pekerjaan. Tugas kita bagi dua. Mama di rumah mendampingi anak-anak, aku yang pelayanan. Kenapa? Karena butuh banyak waktu, butuh banyak air mata dan perhatian. Tidak mungkin dua-dua kami bekerja. Dua-dua kami lain. Nah, sejak saat itu istriku resign. Sekarang anak kami sudah besar, maka kami sekarang bisa pelayanan kemana saja. Berdua, putus ya. Ya. Nah ini yang di bawah ini. Tapi perhatikan ya, it is impossible to make God real to our children if He is not real to us. Enggak mungkin menjadikan Tuhan itu nyata dalam hidup anak-anak kita kalau Tuhan tidak nyata dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu dan Bapak maksud saya di rumah sungguh-sungguh mengalami Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan? Kalau enggak mungkin anak kita itu ngerti. Wong mama bapaknya pun tak mengalami. Ya, usia 13-18 kan. Sekarang kontrol mulai dikurangi, jangan dimarahi terus di sini. Karena makin sering dimarahi, kreativitas anak akan turun. Ketika kreativiti akan turun, maka anak ide dan lain sebagainya berkurang banyak. Usia 13 sampai 18 tahun, orang tua tidak lagi mengajar. Dia berperan sebagai orang yang berpartisipasi. Berpartisipasi itu apa? Ya kalau dia punya Facebook, ya aku ikutlah jadi anggota Facebookmu. Dia punya Instagram, aku juga punya Instagram, jadi kawanmu. Terus ikuti, tapi tidak boleh kemudian mengontrol lagi. Supaya apa? Supaya kalau ada hal-hal yang buruk, dia tidak takut menceritakan sama kita. Kalau terlalu banyak dilarang, anak-anak itu pinter. Makin sering dilarang, makin dibuatnya, karena apa yang kita larangnya yang dibuat.
Maka peran kita tidak lagi mengajari di usia 13-18. Ini kan anak-anak yang paling nakal, remaja perempuan, remaja laki-laki. Inilah nakal-nakalnya. 13 anak kami yang perempuan itu usia 14 ya, men. Si Kaila. Baru pulang kami tiba di sini tadi. Padahal jam 2 mestinya pulang. Tapi sampai rumah 4:30. Kemana kok Kak? Katanya ke perpustakaan. Ya kalau betul ke perpustakaan, puji Tuhan lah. Kalau ngobrol sama kawan, ya kan kita pening juga. Nggak bisa kita kontrol. Tapi kita terus menyertai, bertanya terus di mana Kak? Jangan kelamaan ya. Sudah nggak bisa lagi bilang jangan sama kawan, nggak bisa. Kalau kita bilang jangan dibuatnya. Tapi kita sertai terus. Supaya apa? Supaya kalau ada yang buruk mau cerita dia. Nah, kalau sudah ketemu kami, mama aku mau cerita. Bonjong ceritanya karena 14 tahun. Ibu-ibu mesti punya waktu mendengar anak cerita kalau anaknya usia 14-18 tahun. Kalau ibu-ibu tidak mau mendengar cerita anak-anakmu, dia akan cerita sama orang lain. Dan kau akan kehilangan dia. Maka perhatikan, ini waktu yang tepat untuk mengajari nilai-nilai kekristenan. Betapa berharganya tentang kegadisan. Kalau anak perempuan, Tuhan itu menguduskan kegadisan. Kegadisan itu sangat mahal nilainya. Alkitab mengajari kita demikian. Ajarkan begitu. Ini waktu yang tepat. Tantang mereka untuk terima Yesus. Sebab ini waktu yang tepat untuk mereka menerima Yesus. Untuk menumbuhkan spiritualitas. Dibaca, enggak dibaca, kirim terus teks Alkitab dan renungan. Enggak dibaca ya enggak apa-apa. Tapi jangan bosan-bosan mengirim. Di grup keluarga istriku yang selalu kirim tiap pagi, entah dibaca enggak dibaca. Jadi kalau kita tanya, bacanya kau bang? Bacanya kau kak? Baca. Baca kau dek, adiknya yang masih kecil, karena adiknya masih 10 tahun, adiknya selalu taat ya. Kalau baca betul dia. Kalau kakaknya sama abangnya yang sudah remaja, enggak tahu kita. Kecuali kita dudukkan baca baru baca. Tapi saya mengajarkan bahwa ini harus dikurangi, partisipasi diperbanyak. Perbanyak partisipasi, jangan menonton. Banyak yang anaknya remaja dibiarkan saja dia. Mau ngapain apa di luar dibiarkan saja. Ajari tentang how to digest life, bagaimana mencerna kehidupan. Suatu hari Kaila itu bertanya sama kau, kita lahir di keluarga yang miskin ya. Kalau lahir di keluarga yang kaya mungkin aku bisa beli skincare dengan mudah. Beli itu perawatan rambutku ini yang panjang. Ini kalau mau beli skincare suruh berdoa. Mau beli perawatan rambut suruh berdoa. Kami mengajari how to digest life. Bagaimana mencerna hidup ini. Hidup ini tidak gampang nak. Bisalah dibelikan skincare sekali. Tapi kalau sudah dibeli sekali, kulitmu itu butuh terus skincare. Maka mamanya ngajari, jangan dari luar kita rawat, dari dalam. Makan sayur, makan buah. Loh orang enggak sama lama. Makan sayur, makan buah. Aku enggak suka sayur, aku enggak suka buah. Pusing kita melawannya. Maka mamanya itu musuh dari anak gadisnya. Hanya saya yang bisa berdamai dengan anak gadisnya. Karena memang mama yang hebat melahirkan anak-anak laki-laki yang hebat. Dan papa yang hebat melahirkan anak-anak perempuan yang hebat. Biasanya begitu. Anak perempuan lebih dekat sama bapaknya, anak laki-laki lebih dekat sama mamanya. Kenapa begitu? Ya mungkin masalah tidak kita ketahui, psikologis banget itu. Harus diteliti kenapa begitu. Si Kaila itu lucu. Ini kulitku ini kok beda ini, hitam sendiri. Ini harus pakai skincare. Kau masih SMP. Kulitmu itu dibiarkan saja kemerah-merahan cantik. Kami sudah senang sekali menengok kulitmu. Tapi kalau nggak dirawat Pak, sama lah Pak, rusak lah Pak. Dirawat lah, standar. Pakai sunblock lah, pakai body lotion lah, ya itu aja cukup. Wah usah skincare lah macam-macam. Untuk apa anak kecil skincare? Barulah dia diam. Kalau sama saya tidak banyak dia cakap, saya guyon-guyoni. Kalau sama mamanya bertekak mereka, langsung berkelahi. Orang ini selalu berkelahi. Saya mendamai-damaikan.
Tapi memang ini waktu untuk mengajarkan bagaimana mencerna hidup dengan mengajarkan etika Kristen dan standar hidup Kristen. Boleh nak berdoa dulu. Boleh nak tapi minta dulu sama Tuhan. Uangnya ada tapi enggak untuk itu. Nah, hadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan ketika anak mulai usia 13-18 tahun. Terus hadirkan Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan. Selalu katakan Tuhan, apapun kalimatnya supaya mereka mendengar, gitu ya. Anak-anak bisa share feeling, termasuk ketika mulai ada yang memperhatikan dia, jatuh cinta atau apa ya, dan lain sebagainya ya. Atau ada yang mendekati dia, atau ada yang sedang dia dekati, supaya dia bisa cerita, share feeling, apa yang kau rasakan. Itu ya. Termasuk keuangan, ceritakan. Kami sering cerita. Bulan ini kita sedang dalam kondisi yang sulit ya, keuangan kita jajan seminggu sekali. Kenapa? Karena kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Saya cerita sama anak saya. Mereka ngerti. Oke Pak, kita kurangi jajan. Ini harus dilibatkan anak remaja. Diskusikan dengan anak pergumulan yang sederhana, lalu doakan bersama. Misalnya kita pulang ke tempat Mbah ndak nanti ya, bulan Desember ya. Oh pulang, ada yang bilang oh ndak, ada yang bilang nanti aja, macam-macam. Dan mereka semuanya itu diajak diskusi. Saya tidak pernah diajak diskusi sama mama bapak saya. Sampai saya tua tidak pernah diajak diskusi. Sekarang pun tidak pernah saya diajak diskusi. Saya tidak tahu, dari tetangga saya tahu. Mamamu baru beli tanah, mamamu beli kebun. Saya tidak pernah ditanya. Tetangga saya yang ditanya. Jadi memang ada orang tua yang seperti itu. Kembangkan mutual respect, saling menghormati. Sudah tua, ya, sudah besar-besar ya. Pendapat tidak selalu sama, tapi jangan dipaksakan. Nah, ini kita mau ada yang diskusi ya? Enggak ya, kita akan langsung kan, enggak perlu diskusikan. Anak mengalami dan merasakan keindahan hidup di dalam Kristus gitu ya. Waktu yang tepat untuk mendengar berita Injil dan menantang mereka lahir baru. Ini waktu yang tepat. Kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu enggak lewat waktu tantang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di usianya, masih bisa. Nanti di usia lanjutnya. Tetapi kami mempraktekannya seperti Joel kelas 3 SMP, kami tantang lahir baru, dia terima Yesus. Si Kaila ini udah kelas 3 SMP, tapi kami sudah layani mereka berdua sama adiknya sekaligus. Kami sudah tantang mereka doa terima Yesus. Walaupun adiknya masih SD kelas 6, tetapi kami sudah layani. Jadi ini waktu yang tepat. Nah sekarang yang bagian akhir, usia 18 tahun. Sekarang ini sudah pergi dari rumah ibu-ibu. Udah kuliah, udah kos, ini delegasi, pengutusan. Anak-anak sudah pede, hubungannya dengan Tuhan sudah mulai jelas. Kami hanya tinggal mengingatkan jangan lupa ke gereja ya Bang. Ya Pak. Dia coba gereja sana sini di Bogor, kan dia di Bogor, sulit cari gereja. Tapi akhirnya dia ketemu, ada di kampus di IPB itu di dalam ada GPIB. Akhirnya dia ke GPIB. Jadi ibadahmu di mana Bang? GPIB. Oh baguslah, yang penting tetap mencari Tuhan. Kenapa? Karena sudah mulai jelas. Jadi kita tidak takut lagi melepas dia. Jadi sekarang anak-anak mulai mandiri. Jadi kontrol sudah sangat harus dikurangi. Sekarang hanya butuh support. Siapa kawanmu Bang? Tunjukkan teman-temanmu sama papa mama. Video call kami ya, video call tunjuk. Ini kawan-kawanku Pak. Karena tidak boleh lagi kontrol. Jangan berkawan samain, jangan berkawan, enggak bisa. Hanya sekarang bertanya siapa kawan Bang, aku ingin kenal sama kawan-kawan. Dan saya senang dia minta supaya Pak, kalau bisa Desember datanglah ke Bogor, tengoklah aku. Kalau anak ngomong begitu, itu hebat itu. Harus kita tengok itu. Berarti dia ingin dikenali dengan siapa kawannya, di mana lingkungannya, dan ini menarik. Karena banyak anak yang seusia begitu tidak mau. Dia nggak mau dikenali privasinya. Nah, anak mulai tahu apa prioritas hidupnya dan mulai mengejarnya. Sense of responsibility-nya mulai bertumbuh dan anak mulai berangkat mandiri. Kalau dari 0 sampai awal tadi, fase kedua, pertama dan kedua lewat, ini lewat. Yang paling penting fase pertama dan kedua. Jangan sampai lewat. Karena ini hanya mengikutnya yang belakangnya itu. Nah orang-orang Yahudi pakai cara ini. 0 sampai 5 tahun
5 sampai 12 tahun, 12 sampai 15 tahun, dan 15 tahun ke atas. Kalau 0 sampai 15 tahun untuk mengembangkan spiritualitasnya, mereka mulai mengajari tentang lagu-lagu, tata ibadah, sejarah tentang Israel. 0 sampai 5 tahun. Ya ibu-ibu ajarilah sejarah tentang Alkitab. Nah, 5 sampai 12 tahun itu diajari tentang membaca bahasa Ibrani, huruf-huruf Ibrani, dasar-dasar Yudaism, etika Yudaism, Yahudi. Sudah mulai diajari. 12 sampai 15 tahun mulai belajar tentang hukum Taurat. Kapan anak kita ajari hukum Taurat? Belajar mulai persiapan untuk berbagai macam seremoni, karena nanti sudah disebut sebagai bar mitzvah, remaja. Nanti 15 tahun ke atas dia mulai punya kelompok PA, disebut sebagai kafruta. Dia mulai belajar tentang teks-teks Alkitabnya orang Yahudi. Ya teksnya orang Yahudi, ya Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan itu ya, Taurat dan lain sebagainya. Pokok-pokok yang diajarkan apa? 0 sampai 5 tahun tentang identitas, bahwa kita Yahudi, bahwa kita Kristen, bahwa kita pengikut Yesus. 5 tahun harus diajari anak kita tentang itu, supaya rohaninya bertumbuh. Ajari tentang apa? Belongingness, hari raya, Paskah, Natal, supaya ngerti mereka. Moralitas. Nah, lalu 5 sampai 12 tahun mereka diajari bahasa Ibrani, ini kitabnya orang Yahudi, Tanakh, hukum Yudaisme, hari-hari libur nasional, tradisi keagamaan. Nah, kita harus ajari anak kita sesuai perkembangannya, tentu beda ya. Lalu 5 sampai 12 sampai 15 ajari mereka tentang Taurat, tradisi, budayanya orang Batak itu seperti apa, Simalungun seperti apa, sehingga mereka ngerti identitasnya. Jawa ndak Jawa, kayak anak kami kan bingung, kita ini Jawa atau Batak ya Pak? Yang satu nggak mau dipanggil Mas, panggil aku Abang, jangan panggil aku Mas. Tapi aku bukan orang Batak, aku orang Jawa. Si Joel itu di Bogor itu punya grupnya namanya Pataru. Apa Pataru, Mas? Parantau anak Tarutung. Loh, kau kan Jawa, kok kumpul sama anak Tarutung itu Batak semua? Enggak apa-apa Pak, anggotanya ada juga orang Sulawesi, orang Kalimantan pun ada. Oh ya udah, enggak apa-apa. Itu semua orang Batak kawannya. Cuman ya itu, dialah sebab dia kalau gabung sama orang Jawa enggak nyambung, cara ngomongnya Batak kali. Makanya cocoknya sama orang Batak memang. Kok orang Jawa kok ngomongnya? Jadi kalau di sana itu kau itu tidak sopan. Ngomong kau itu kasar sekali. Di sana ya, di Jawa. Itu hanya di Medan ngomong kau itu baik gitu. Kalau di sana itu sangat tidak sopan. Makanya si Joel sering ngomong kau, kawannya bingung. Kok ngomong kasar itu ya? Bukan kasar, itu di Medan biasa. Makanya dia nggak cocok sama orang Jawa. Jadi Jawa tapi kawannya orang Batak semua. Maka bingung kami mengajar identitasnya, Jawa atau Batak? Ya kita bilang anak Tuhan sajalah. Anak Tuhan kan boleh Jawa, boleh Batak, tidak ada masalah. Jadi ajari tentang keadilan sosial, ajari tentang hukum-hukum dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu perlu diajari, kasih, memberi dan lain sebagainya, mulai diajari dari usia 0 sampai 12 sampai 15 tahun. 15 tahun ke atas ajari tentang Talmud. Nah ini udah keren ini, filsafat, mistik, isu-isu kontemporer dan lain sebagainya. Orang Yahudi makanya pinter-pinter. Orang kita karena tidak pernah ada punya rencana dan kurikulum di rumah untuk ngajar anak-anak kita. Nah, anak-anak kita dibuatkan kurikulum supaya anak-anak kita itu sesuai perkembangan usianya diajari, sehingga spiritualitasnya nanti tidak perlu diragukan begitu keluar rumah. Ini kan bukan tentang kebiasaan, bangun saja habit seperti berdoa bersama, kumpul bersama untuk bernyanyi menyembah Tuhan, ya itu bikinlah, itu biasa dibikin kan. Tapi ajari, buatlah kurikulumnya yang jelas, ajari etika, menghormati orang tua, mendahulukan orang lain, itu harus diajari di rumah. Jadi tugas kita ada 4, ini penutup ya. Pertama, sebagai orang tua tugas kita adalah perkenalkan mereka kepada Allah. Ini tugas paling penting, tidak boleh luput. Siapa yang anaknya sampai kawin tidak pernah diperkenalkan sama Tuhan, dia gagal.
Sudah menikah, belum kenal Tuhan. Kedua, ajar mereka untuk taat pada otoritas, ini penting. Otoritas tertinggi Tuhan. Di bawahnya Tuhan adalah mamamu dan bapakmu. Hormati otoritas. Kalau mereka menghormati otoritas di rumah, nanti di tempat kerja mereka menghormati otoritas. Kita ini suka memberontak pada otoritas karena tidak diajari taat pada otoritas. Nah, yang ketiga, tugas kita yang ketiga adalah mengalahkan dosa. Ini penting. Ajari anak-anak kita mengalahkan dosa. Saya pernah ngomong di sini, beda kenakalan, beda dosa. Kalau anak-anak itu manjat-manjat, lari-lari, lompat-lompat, itu nakal. Nakal tidak dosa. Tapi kalau anak-anak itu disuruh belanja, lalu kemudian mengambil uang mamanya tanpa bilang, itu dosa. Bedakan. Kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, ingatkan. Karena tugas kita adalah menolong anak kita mengalahkan dosa. Bahkan termasuk dosa dari generasi yang sebelumnya. Maka ada kutuk, dosa pertalian. Ya, siapa tahu opungnya dulu terlibat penyembahan berhala, anaknya sekarang cucunya kena masalahnya. Dulu pernah punya pesugihan sehingga opungnya kaya raya. Berkat untuk cucunya udah dicuri sama opungnya, maka cucunya sekarang hidup melarat. Sulit sekali. Dua-duanya kerja tapi tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kenapa? Ada kutuk yang harus ditolong, harus dibongkar. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menolong anak-anak mengalahkan dosa. Bagaimana dengan anak-anak remaja yang masuk kamar, jangan-jangan nonton video porno. Dan ini kan tugas yang berat. Maka selalu kekhawatiran istri saya itu, amati anak gadismu, ngapain dia di dalam sana itu. Selalu saya itu diperintah begitu. Karena dulu waktu kelas 6 itu ada dia itu kemudian kenal sama laki-laki ya, yang kawannya main game online. Itu kata-katanya kotor sekali laki-laki itu. Lalu saya bilang blokir. Dan Papa akan cek terus siapa kawan. Kalau tidak diblokir, Papa akan tarik HP. Diblokir sama dia. Itu kawan Pak, aku nggak kenal siapa orangnya, tapi kawan main game. Ajari anak kita mengalahkan dosa. Kalau sudah pornografi dosa. Jadi anak harus tegas, dihukum bila perlu. Kalau nakal nggak dosa. Kalau jatah makan adiknya lalu diambil sedikit, nggak dosa itu. Nakal saja. Es krim adiknya digigitnya, nggak dosa itu. Nakal saja itu. Tetapi kalau dia mencuri uang mamanya, dosa itu. Membongkar lemari lalu mengambil sesuatu dari dalam, ndak pamitan, dosa. Itu harus ditegur, gitu ya. Jadi kalau dorong-dorongan sama kawannya lalu jatuh berdarah, nggak dosa itu. Tapi kalau mencuri penggaris kawannya, dosa. Karena kenakalan belum dosa. Kalau pencurian dosa. Jadi tugas kita mengalahkan dosa. Yang terakhir tugas kita adalah menemukan apa sih yang menjadi tujuan Allah dalam hidup anak kita. Mau jadi apa anak kita itu? Kalau sudah besar. Si Joel kami itu yang lalu itu sudah kuliah di ITERA di Lampung. Lalu dia kuliah di situ karena jurusan yang kami pilih, saya yang milih kan. Bang, ini jurusan laris nanti ke depan, namanya itu data science, komputer. Data science itu akan dipakai Bang, itu akan banyak sekali gunanya nanti. Oke, dipilihnya. Dan lulus dia di ITERA di Lampung. Setengah tahun dia kemudian pamitan sama kami. Waktu kami Natalan, kami pergi ke Lampung, kami cek kampusnya keliling. Dan dia bilang, Pak, kampus kami itu masih belajar online. Sampai kapan aku nggak tahu. Yang kedua, saya nggak tertarik dengan ilmu-ilmu komputer. Saya tertarik dengan matematika. Jadi maumu apa? Boleh tidak saya resign? Gap year lalu saya coba lagi tahun depan. Mamanya marah dong. Memberangkatkanmu Bang ke sini, cari kosmu, bayar kos 7 juta. Sepeda motormu, tiket pesawatmu, biaya hidupmu setengah tahun di sini. Kalau dihitung sudah puluhan juta Bang, kau mau mundur? Nah, saya bilang sama mamanya, ya 30 juta itu murah mah. Kalau setahun ke depan kita jumpai anak kita depresi, lebih mahal biaya.
Lebih baik kita bawa pulang anak kita, kita biarkan puluhan juta itu berlalu daripada dia tidak suka. Nah, kemudian mamanya ya udah, tapi serius ya, serius. Janji kita kalau tidak lulus negeri tidak ada kuliah. Siap, kata. Janji dia. Nggak lulus negeri tidak kuliah. Jadi berjuanglah dia. Akhirnya dia sekarang di IPB semester 3. Saya mau mengatakan bahwa kadangkala orang tua maksa anaknya untuk jadi apa. Satu klien saya pernah konseling sama saya, keluarga besarnya dokter, dan anak ini suka dengan teknik elektro, suka sekali dengan elektro, tapi semua keluarga menghukum dia. Untuk apa kau kuliah elektro? Dokter, kami semuanya dokter. Depresi anak, karena dia tidak suka dengan dokter. Banyak orang tua yang maksa anaknya, tidak menemukan apa tujuan Allah dalam hidup anak. Jadi ibu-ibu, kenali anakmu dan kenali apa tujuan Allah dalam hidup anakmu, supaya anakmu kita bantu mencapai tujuannya. Itu keberhasilan. Jadi itu saja dari saya, kiranya Tuhan memberkati kita. Jadi mari kita menolong anak-anak kita bertumbuh di dalam spiritualitas mereka, makin hari makin matang di dalam Tuhan. Amin.